Kalau aku dulu pernah memang apa kayak sama keluarga sendiri tuh aku kalau dari kecil kan emang ngomong sama orang tua kan manggilnya papa sama mama. Nah, sama salah satu anggota keluarga itu eh dibilangi untuk kayak jangan ngomong gitu gitu. Itu cuma buat orang kaya gitu. Nah, kayak aku merasa loh emang aku nggak bisa kaya gitu. Nah, itu juga jadi motivasiku sampai sekarang untuk ya aku harus membuktikan kepada mereka kayak gitu. Ya hitungannya mungkin balas dendam ya, balas dendam omongannya ya. Tapi ya sebenarnya aku juga terima kasih sama mereka gitu. Kalau nggak ada omongan kayak gitu mungkin bisa jadi sampai sekarang aku juga bisa malas-malasan jadi orang yang nggak ada motivasi untuk ya berbuat lebih lah gitu. Ya itu sih kalau healing, proses healingku termasuk apa ya, aku juga belajar healing itu nggak secepat secepat ya apa ya, kayak misalkan 1 tahun dua tahun kayak gitu ya. Bisa sampai ya lebih lah, mungkin dari umur 5 tahun ke atas kayak itu baru bisa merelakan sesuatu kayak gitu. Selama proses healing itu sih aku jujur terima kasih sama teman-temanku sendiri karena ada kayak misalkan suatu masalah, entah itu masalah ekonomi atau percintaan misalkan gitu ya, itu mereka tetap ada di ya ayo ngopi ya gitu, sekelas kayak misalkan kecil lah kayak gitu, ayo ngopi, ayo ngapain, ayo dolin gitu ya, diajak mainan kemana gitu atau mainan apa, itu mereka termasuk membantuku. Ya aku terima kasih pada mereka karena ini mungkin kalau bahasa Jawa nyelimur ya, ya nyelimur ya biar aku nggak kepikiran gitu. Ada yang ngajak aku main game ke warnet dan mungkin ke rental PS dan sebagainya. Mereka juga bagian dari proses healingku. Mungkin ada yang bilang emang healing itu dimulai dari diri sendiri dan di apa dikerjakan lah istilahnya, dikerjakan oleh diri sendiri, jadi gak bisa dari bantuan orang lain. Tapi aku merasa bahwa teman-temanku ini di sekitarku tetap kayak ayo gini, ojo sedih-sedih terus gitu. Ayo metu, walaupun dalam kalau cowok ya, kalau cowok kan memang stigma masyarakatnya kalau waduh kok nangis berarti lemah dan sebagainya kayak gitu. eh itu termasuk apa ya, sampai aku pernah nemu quotes atau lupa lah aku, pokok bilangnya gini, eh the problem is people are trying to be perfect not being real. Nah, berarti kan kayak bener sih, quotes ini bener menurutku ya, orang tuh mencoba untuk jadi sempurna tapi nggak pernah ada orang yang mencoba untuk menjadi dirinya sendiri. Nah itu ya, itu miris juga ya sebenarnya, orang berbuat kebaikan karena pingin dilihat orang, orang membantu orang lain demi demi atensi dan pengakuan. Padahal kalau emang dia gak mampu membantu ya nggak apa-apa, pasti ada orang lain yang bakal membantu karena setiap diri kita kan juga punya tugas masing-masing. Nah gitu sih yang kalau proses healingku, cerita proses healing ya itu. Oke, mungkin karena dari proses healing itu sendiri ya juga ada faktor lain ya, teman itu yang tadi bisa menjadi faktor pendukung walaupun ya sebenarnya temannya mungkin nggak tahu apa masalah kita, tapi dari mereka ya hal-hal kecil tadi ngajak ngopi lah itu bisa membuat kita kayak oh ternyata aku nggak sendiri, aku masih ada orang lain yang memperhatikan aku lah seperti itu. Jadi motivasi, dan perkataan orang-orang lain yang juga negatif pun juga akhirnya menjadi motivasi kita untuk jadi untuk jadi pribadi yang baik, yang dan Mas Reva yang jadi lebih baik ini gitu kan. Semoga terus ya. Amin. Semoga gak barbar Mas, tapi gak apa-apa Mas, mantap. Oke, dari hal itu nih, kalau tanggapannya Mas Reva nih, opini Mas Reva, kan ada nih orang di sekitar kita atau teman-temannya Mas Reva juga, ketika dia speak up atau membicarakan satu hal itu kayak kurang dianggap, padahal juga omongannya dia tuh nggak salah juga, ada benernya. Menurut Mas Reva tuh orang-orang yang akhirnya akan insecure gara-gara mereka dipotong cut. Ya om lo, apa sih emang nggak bener? Karena covernya yang nggak apa ya, yang nggak terlihat. Cover ini pasti
bisa memahami Aku pernah punya teman kayak gitu. Ya sampai sekarang sih kita tetap temenan. Dan sampai sekarang tetap kayak misalkan dia ngomong kayak langsung dikat. Apa sih kayak gitu. Nah, eh kasihan juga ya karena dia kan punya pendapat sendiri gitu. Walaupun anggap aja itu nggak sebenar mayoritas, tapi kan harusnya kita tetap menghargai pendapat itu walaupun debatable ya. Tetap debatable berarti kan maksudnya meja debat. Garing ya guyonanku kayak bapak-bapak. Nah, soalnya kan Mas kan besok jadi bapak-bapak kan. Ya aku sendiri juga pernah kayak langsung di-cut gitu. Ya gak enak sih karena ya apa ya pingin menyampaikan gitu apa gak sering kayak gitu lah istilahnya apa gak penting gitu tapi ya kalau sekarang udah berkurang lah orang-orang yang seperti itu mungkin karena udah pertamanya umur ya mungkin mereka semakin dewasa dan juga lebih mengerti lah satu sama lain. Kalau temen biasanya kan emang guyonannya ya. Mewajarkan lah. Iya, wajar kalau memang apa menghina satu sama lain itu cuma guyonan. Tapi kalau orang lain yang buat guyonan diri kita kan juga enak ya. Iya. Apalagi tentang fisik kadang-kadang. Tanpa disengaja. Tapi aku emang kok apa tipe orangnya kalau misalkan ditantang atau dihina kayak ayo kan iso ngono. Dinyek lah saya bahasa Jawa. Itu lebih termotivasi. Oke. Tunggu aku berapa tahun misalkan gitu. Tunggu aku jadi ini. Pasti ya gitu. Malah aku sekarang mencari orang-orang yang seperti itu yang susah. Siapa sing nanya aku iki, siapa sing apa meremehkan aku ini siapa? Susah sekarang malah nemu kayak gitu. Itu yang tadi perkara tongkrongan ya Mas ya. Kalau tongkrongan kan memang nggak bisa dibedakan tadi ya, serius atau bercanda. Tapi kalau masalah personal nih, ada nggak? Ada. Aku punya cerita banyak kayak gitu. Di teaterku sendiri kan memang apa ya treatmentnya itu misalkan berkarya, entah itu pentas teaternya sendiri, misalkan ada callingan film atau misalkan dance lah kayak gitu. Itu sebenarnya kita tetap untuk dianjurkan jujur gitu maksudnya. Gimana jujur? Setiap orang kan pasti punya pengalaman pribadi ya, pengalaman personal, entah itu sakit, seneng, sama misalkan marah. Nah itu diluapkan lewat pentas, diluapkan lewat film. Nah kalau misalkan pengalamanku film terakhir untuk misalkan sedih, itu bagaimana treatmentnya? Aku mengingat-ingat kan itu sepasang suami istri ya, kehilangan istri tercintanya, bagaimana perasaannya? Kalau mungkin ada yang ngomong acting itu memerankan di dalam naskah ya. Tapi kalau aku melihat naskah itu sebagai diriku sendiri gimana gitu. Jadi aku mirrorkan ya apa ya ben kok ngene ya. Nah, itu ku cari emosinya. Ku cari termasuk proses healing kan kayak gitu. Jujur pada diri sendiri, cari emosinya kayak gini ya, kalau kehilangan. Dan kebetulan sebelum itu aku punya kayak ya untuk apa ya untuk masalah percintaan lah ya untuk masalah percintaan itu aduh apa ya udah lama akhirnya terpaksa kandas ya karena ada sisi insecure terhadap ekonomi itu awalnya karena ekonomiku nggak sebagus itu dulu akhirnya aku memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini itu udah selang berapa tahun ya 2 tahun lah 2 tahun itu baru kerasa healingnya itu bekerja kayak aku yang dulu itu ya kalau misalkan sendirian itu gak bisa nahan emosi setiap hari misalkan nangis dan sebagainya kayak gitu mungkin kalau orang-orang di luar ngomong lagi nangis itu lemah gak masalah menurutku banyak aku kan juga mempelajari ilmu psikologi kayak gitu melihat teman-temanku sendiri di tongkrongan pun ada yang punya masalah tersendiri yang nggak bisa mereka ceritakan
ya kebetulan aja sih cerita ke aku satu orang doang gitu. Dan ternyata mereka punya pengalaman yang benar-benar sedih gitu loh, yang ya setiap orang nggak bisa bakal kayak dia gitu, ada yang gitu, tapi dia orangnya periang banget, periang. Kau pasti ada ya yang teman-teman di sekitar kita lah ya, yang ketawa ke TV tapi dia punya masalah yang benar-benar apa ya, kamu masalah apa, oh enggak kok, enggak kayak gitu, tapi dia ngerasa berat gitu. Yaitu karena ya mungkin kalau healing yang bagus itu termasuk jujur ya, mencari emosi itu diluapkan, entah itu nangis entah itu marah. Bahkan aku sendiri pun nggak menutup kemungkinan kayak teman-temanku, kalau misalkan mau marah marah silahkan gitu, kayak misalkan bengok-bengok pun ya bengok-bengok aja sewajarnya kayak gitu loh. Bukan tuh kayak kon lek ngamuk ojo ngamuk, lek karena apa, karena lek ngamuk itu ketok gak profesional gini-gini. Tapi kalau orang pingin ngamuk itu kenapa enggak gitu loh, meluapkan emosinya. Kalau dipendem 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 akhirnya nanti meledak, ya kan. Itu sih orang apa ya, jarang bisa jujur pada diri sendiri karena menyimpan itu sih. luapan mungkin karena memang bener sih kalau soal kelamaan dipendam, kalau nggak sakit pikiran di akhir kena sesuatu hal yang kayak nyenggol sesuatu pasti bakal marahnya itu lebih besar. Dan apa ya, kalau aku belajar psikologi itu keadaan mental juga mempengaruhi fisik loh ternyata. Tadi kan perkara hubungan personal nih ada tadi asmara. Eh, aku pengen tanya ini sih satu hal yang tersimpan di data aku. Emang cowok kebanyakan itu insecure perkara ekonomi ya? Maksudnya kalau lihat ceweknya mungkin lebih di atasnya atau pendidikannya. Umumnya kalau mungkin karena harga diri laki itu mungkin kalau udah berkeluarga ya harus memberi nafkah. Nah, itu udah terpikirkan oleh kita. Kalau aku nggak punya duit, aku nggak bisa apa ya, membahagiakan lah istilah gitu. Ya insecure-nya lebih ke situ daripada kayak misalkan fisik ya, daripada fisik atau fashion. Aduh pakaianku ngene atau selera fashionku kok ngene. Menurutku nggak, tapi lebih ke ekonomi. Iya. Ya, kayak misalkan orang lain punya motor yang moge misalkan gitu ya, moge. Kita pakai motor biasa gitu, motor Beat atau apa yang kayak gitu. Itu udah mikir, aduh, dah sainganku, mantannya dia dulu itu pakai moge gitu. Masa aku nggak ingin itu kan. Itu insecure-nya mulai dari situ sih biasanya. Tapi kalau sama dari sisi ceweknya pun menerima juga pasti banyak pertimbangan gitu cowok. Apa ya, kalau kalau kita laki-laki itu biasanya walaupun agresif ya tapi tetap nunggu kode atau oke gak apa-apa kok ngono kayak gitu. Biasanya harus ada kejujuran antara dua pihak kayak gitu sih. Dua pihak. Tapi kok diem-dieman akhirnya ya gitu ya, akhirnya kandas. Itu Mas Reva emang nggak apa ya menyampaikan ke Iya, pada saat itu memang ya karena mungkin malu ya, mungkin malu akhirnya putus saja gitu, gengsi ya. Tapi sekarang udah bisa cerita kemana-mana kan, udah plong lah istilahnya. Walaupun mau dibahas pun ya is okay lah gitu. udah bisa menerima dan memaafkan diri sendiri lah istilahnya. Kalau dari hal itu deh, dari insecure itu menurut Mas Reva nih, hubungannya sehat. Ini bukan hanya tentang pacaran ya, maksudnya pertemanan lah, lingkupan hubungannya sehat seperti apa? Saling peduli lah mungkin, kayak misalkan kita kan tetap interaksi ya, tetap interaksi. Walaupun kita udah jujur, kalau yang kita jujuri itu ngapain nggak peduli, itu ya jadi luka hati gitu loh sama yang udah jujur ini. Berarti kayak aku sih jujur kok gak dihargai gitu. Berarti kan kayak ada apakah aku kurang ini, jadi akhirnya insecure sebagainya. Kalau hubungan yang sehat itu ya pertama jujur, yang kedua peduli mungkin dia kenapa ya, aku tanya lah, karena banyak orang yang memang nggak bisa cerita atau nggak mau cerita, mereka butuh untuk ditanyai duluan, ada starternya kayak gitu. Nah aku juga pernah belajar bahwa laki-laki sama cewek itu penyelesaian masalahnya ternyata berbeda. Ya aku pernah baca buku apa itu,
man from Mars, woman from Venus kayak gitu. Ternyata memang beda. Kalau laki-laki itu cara penyelesaian masalahnya, kalau mungkin Mbak punya hubungan ya, kalau pernah punya hubungan tuh laki-laki kalau ngambek pasti wes aku tinggal dewe, tinggal aku sendiri, pingin apa fokus ke hobi mungkin, atau mungkin mancing atau apa ya gitu ya, pasti pingin menyendiri. Tapi kalau cewek punya masalah itu banyakkan cerita ke teman-teman nih. Nah ternyata dan penyelesaian masalah mereka itu dibawa ke hubungan, jadinya gak sinkron karena sama-sama nggak mengerti. Karena kan ya itu ya, laki-laki dari Mars, dari planet Mars, ternyata yang cewek dari Venus, bahasanya kan pasti berbeda, beda planet. Kalau misalkan si cewek punya masalah ngomong ke cowok, aku punya masalah gini di sekolah atau di kampus gini, si cowok nanggapnya oh dia minta solusi, dan akhirnya diberikan solusi, padahal si cewek pingin didengerin doang ya kan. Dan sebaliknya, misalkan kalau cowok punya masalah pergi, cewek pasti ngiranya oh dia marah dan gak peduli lagi sama aku, udah gak cinta lagi, padahal itu cara penyelesaiannya berbeda-beda. Ya itu sih, saling terbuka juga, itu hubungan yang sehat sih menurutku. Keterbukaan ya memang ya, benar-benar. Kalau orang bisa komunikasinya lancar, benar. Ketika hubungan itu komunikasinya lancar, pasti ya hubungannya awet. Tapi kalau komunikasi nggak lancar, ya banyak apa ya istilahnya, ya kalau beda persepsi lah itu maklum lah ya di sebuah hubungan, karena menyatukan dua kepala itu memang sulit. Nah baca juga quotes kayak cinta itu bukan bagaimana kita nggak pernah bertengkar, tapi bagaimana kalau misalkan kita bertengkar tetap balik lagi gitu. Itu juga mind blowing sih buat aku ya, terutama punya masalah hubungan dan sebagainya gitu sih. Ya tetap belajar sama-sama lah gitu, antara dua apa ya, ngomongin dua ras ya, laki-laki sama cewek inilah gitu ya. Aku ingin menyambungkan dengan self love dan insecure. Opininya Mas, self love dan insecure apa ya, keterkaitannya kedua hal itu tuh seperti apa, dan akhirnya kita tuh harus seperti apa. Pesan buat teman-teman lah ya, pesan juga buat aku, hal yang perlu diingat. Keterkaitan antara insecure sama self love kan berhubungan dengan mental ya. Jiwa ini biasanya emang butuh untuk menyendiri biasanya. Banyak orang yang menjalin hubungan, walaupun itu hubungan pertemanan atau berhubungan percintaan, itu memaksakan diri mereka yang belum pulih sepenuhnya, memaksa untuk berhubungan. Kayak misalkan dihianati sama temennya, dia yang apa ya, akhirnya tetap ngotot aku mau temenan sama ini. Akhirnya yang terluka itu orang lain, bukan dirinya lagi, malah menyebar. Ya gampangnya kalau misalkan dicinta udah putus, ada masalah, cari yang ganti, yang baru. Nah biasanya kayak gitu, yang terluka itu si pasangan baru ya. Iya ya. Solusi untuk masalah hal itu sih menurutku menemukan diri sendiri dulu. Bagaimana kalau kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita nggak bahagia gitu loh. Ya tetap kita harus bahagia dulu, cari bahagianya kita, baru kita share happiness to others gitu aja. Jangan apa ya istilahnya, mencari orang lain sebagai pelampiasan. Ya, kita kan nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Karena memang kebahagiaan itu kalau bukan dari kita sendiri ya nggak akan pernah dapat. Nggak apa ya, kebahagiaan karena kebahagiaan itu nggak dicari tapi dibentuk. Tapi kebanyakan orang memang mencarinya dari orang lain. Ketika kehilangan seseorang lain ini, akhirnya ngerasa sedih gitu. Padahal ya sebenarnya enggak. Mereka bisa berdiri sendiri ketika mereka bisa membentuk kebahagiaan itu. Iya, membentuk kebahagiaan itu. Benar, setuju sih aku gitu. Gak kerasa ya Mas Rafa, kita ngobrol banyak tuh di sini. Nggak tahu. Cepet gitu. Bener-bener. Kayaknya bisa nih. Aku merasa kayak curhat di sini. Gak apa Mas, saya suka kalau dengerin orang curhat gitu. Banyak pengalaman juga yang Mas Rafa bagi buat saya dan teman-teman. Nanti ya kita ngobrol tentang self love dan insecure. Tadi pesannya Mas Rafa tadi, yang pertama harus bersyukur sama diri sendiri, tegas. 3 itu tadi menghargai diri sendiri.
tegas lah sama diri sendiri, terus mensyukuri apa yang ada, Iya, benar. syukuri hal-hal kecil. Iya. Terus yang ketiga itu adalah healing. Bagaimana cara kita bisa menerima hal-hal di masa lalu itu untuk jadi motivasi. Akhirnya menemukan jati diri kita yang sesungguhnya gitu. Terima diri apa aja. Benar-benar menunjukkan apa yang ada di diri kita, jangan jadi orang lain seperti itu ya. Oke teman-teman, nggak ngerasa banget aku bisa ngobrol banyak tentang Mas Reva, tentang self love dan insecure, dan mungkin sekian ya podcast hari ini, dan aku mengucapkan terima kasih banyak Mas Reva yang mau diundang dari kami HMJ PLS, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa mungkin collab lagi. Kolaborasi, saya tunggu kolaborasi. Thank you, terima kasih Mas. Terima kasih untuk teman-teman juga, selain untuk Mas Reva juga. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di belakang layar yang sudah mendukung podcast ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, see you di podcast lainnya.